adalah beruang madu, merupakan jenis beruang terkecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Untuk penyebarannya sendiri, mereka penyebarannya berasal dari Asia Tenggara. Dan untuk di Indonesia ini bisa ditemukan di Pulau Sumatera dan juga di Pulau Kalimantan. Dari Sumatera ini mereka memiliki lidah yang cukup panjang. Panjang di sini kira-kira 1 cm. Dan juga ada di sebelah kanan atas. Nah, itu adalah kapibara. Mereka punya panggilan dengan stew. Nah, kapibara ini merupakan ikan dari benua Amerika. Mereka ini merupakan satu besar yang ada di dunia, atau mereka ini dibilang masuk keluarga dan tikus dan juga selanjutnya ada Jawa. Ini satu dari Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Untuk yang kita lihat tadi ini merupakan banteng Jawa yang betina, karena mereka memiliki warna lebih cerah ataupun warna coklat dibandingkan dengan yang jantan. Kalau yang jantan ini mereka berwarna hitam, jadi yang ukurannya itu lebih besar. Setelah itu kita akan cari untuk banteng Jawa yang jantannya. Nah, ini dia untuk banteng Jawa jantan ada di depan sebelah kiri kita. Ya, ciri lain dari banteng Jawa ini mereka memiliki coklat warna putih di tempat sampingnya dan juga di belakang di bawah ekor ini terdapat warna putih. Sebelah kanan atas ada oryx delta. Oryx delta ini satwa yang sudah dinyatakan punah di alam liar dan ini bisa ditemukan di konservasi tertentu saja. Untuk di sebelah kiri bawahnya ada walabi ataupun kanguru biru yang berasal dari Papua. Untuk versi walabi ini merupakan jenis kanguru terkecil yang ada di dunia. Juga kita akan melihat habitat yang cukup megah. Ini ada di sebelah kanan kita. Ini adalah habitat dari satwa endemik Indonesia, yaitu habitat orang utan. Nah, kita cari dulu ke mana-mana. Ini ada 3 jenis orang utan. Ada orang utan Sumatera, orang utan Kalimantan, dan ada juga orang utan Tapanuli. Oke, kita cari dulu untuk orang utan yang ada di sebelah mana. Biasanya mereka sedang di atas pohon, tapi di dalam lubang-lubang pohon. Di pojok sana, di atas bawah ada yang di pojok sana itu adalah orang-orang yang berwarna coklat lebih gelap dibandingkan dengan orang-orang Sumatera. Dan mereka juga merupakan ataupun disebut juga sebagai habitat manusia. Kenapa orang-orang ini disebut sebagai manusia? Dikarenakan mereka ini memiliki 97% data yang mirip dengan manusia. Oke, ternyata ada satwa yang menghalangi kita di depan. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini ada yang baru. Ini namanya lama. Ya, lama belakang. Nah, ini masih bersahabat dengan kita. Dan ketika mereka bisa keluar di bawah kita perkenalkan dulu kami datang di bawah tentunya juga tidak sebelah. Biasanya rumah ini sering dijadikan sebagai satwa ternak dan juga alat transportasi di benua Amerika sana. Dan untuk bulunya ini ataupun untuk kulitnya ini biasanya digunakan untuk kayu ataupun bulu-bulu. Babi rusa ya, babi rusa ini satwa endemik Indonesia dari Pulau Sulawesi. Untuk yang jantan memiliki calin, sedangkan betinanya tidak memiliki calin. Dan ini yang di sebelah kiri kita, ini adalah Leslie. Leslie yang berwarna coklat yang ada di 2 ekor. Dan ini kita kembali lagi bertemu dengan Lama.
Yaitu di sebelah kiri ini yang sudah pernah ada resmi. Masuk di sebelah kanannya, ini ada bison Eropa, jadi sana yang berwarna. Nah, bison Eropa ini satwa terbesar yang ada di benua Eropa. Lalu di sebelah kiri sana mereka merupakan satwa yang biasanya senang sekali berlari sambil melompat. Nah, mereka ini bisa melewati aliran air sungai hanya dalam dan untuk yang jantan, yang jantannya itu mereka memiliki tanduk. Nah, tanduknya ini cukup panjang yang berbentuk seperti gelang sabit. Nah, seperti tanduk ini tidak memiliki tanduk ya, jadi mereka masuk dalam kategori satwa ekstrim. Oke, selanjutnya dari Leci dan juga Lama, di sebelah kanan kita ada Anoa. Nah, Anoa ini apapun disebut sebagai kerbau terbiak, satwa endemik Indonesia dari Pulau Sulawesi. Nah, untuk berada dari Lama ini jangan lihat statusnya dari kepunahan, dikarenakan mereka ini seringkali kehilangan habitatnya dan juga sering adanya pemberian. Oke, bergerak dulu dari Lama, satwa Sulawesi. Kita mau melihat satwa yang berapa yang Afrika. Cantik dan menawan ini ada di sebelah kanan kita. Sudah ada yang lihat? Ini adalah habitat dari jerapah ataupun dengan ilmiah Giraffa camelopardalis. Nah, jerapah ini memiliki tinggi, yaitu tingginya ini bisa mencapai 5 hingga 6 meter. Dan mereka ini merupakan satwa dengan pemilik leher terpanjang, lidah terpanjang, 4 buah lambung dan juga 1 jantung yang besar. Dan untuk jerapah-jerapah ini mereka biasanya menghabiskan waktunya itu dalam posisi berdiri, bahkan dalam sebuah mereka hanya memerlukan waktu 2 jam saja untuk tidur, meskipun dalam posisi berdiri. Dan nanti ketika mereka melahirkan atau mempunyai anak, bayi jerapah ini akan jatuh dari ketinggian hidupnya kurang lebih 1 meter. Dan beberapa menit kemudian bayi jerapah ini bisa berdiri sendiri dengan memiliki tinggi badan 170 cm dan berat badannya 80 kg. Nah, itulah bayi jerapah yang juga baru pertama kali dilahirkan. Selain jerapah ada juga kameleon. Kameleon ini merupakan jenis antelope terbesar yang ada di dunia. Untuk yang jantan dan betina itu sama-sama memiliki tanduk, namun kita bisa membedakannya dari pertumbuhan jambulnya. Jantan yang jantan memiliki jambul, sedangkan betinanya tidak. Yang terlihat secara umum jika anak ini baru melahirkan, kameleon ini akan sangat galak ataupun sangat agresif. Itu kenapa? Karena takut anak ini akan diganggu. Masih di sebelah kanan kita itu ada Leslie dan juga ada Antelope India ya, yang berwarna coklat dan memiliki warna putih di bawah tubuhnya. Di area sini masih merupakan habitat ataupun satwa-satwa yang berasal dari Afrika. Dan di Taman Safari Bogor, kita berhasil melahirkan 3 ekor bayi jerapah pada tahun 2023. Dan mungkin bagi para pengunjung yang ingin melihat bayi jerapah itu bisa mengikuti program safari siang, karena untuk bayi-bayinya ini hanya kita pajangkan ketika safari siang saja. Oke, selanjutnya ada di sebelah kiri sana ada zebra. Nah, zebra ini merupakan salah satu keluarga kuda, tetapi mereka ini tidak bisa ditunggangi seperti kuda pada umumnya. Dikarenakan kuda zebra ini merupakan satunya satwa yang sangat sulit sekali untuk dijinakan. Dan mereka ini memiliki warna yang khas, yaitu berwarna loreng hitam dan juga putih. Nah, biasanya untuk loreng-loreng ini digunakan sebagai alat kamuflase ketika mereka sedang menghindari dari serangan predatornya. Selanjutnya para pengunjung, nah, terdengar suaranya ya. Nah,
itu dia sudah berjalan di dekat batu. Nah ini adalah lintang ataupun otter, ataupun di sini kita orang Sunda menyebutnya dengan sebutan sero. Nah mereka ini sering sekali ataupun makanannya adalah ikan, jadi jika kita makan ikan ini akan seperti bau aneh. Dan mereka pun dijuluki juga sebagai satwa semi akuatik karena 70% hidup itu di dalam air. Dan selain lintang, di sini kan masih ada satwa semi akuatik selanjutnya, yaitu ada di sebelah kanan kita. Dia sedang tidur di dalam lumpur berwarna coklat panggilan. Nah ini adalah habitatnya dari kuda Nilpherdia. Nah kalau terlalu kelihatan nanti di depan masih ada di sini. Nah ini dia sedang tidur juga. Nah kuda Nilpherdia ini meskipun badannya cukup kecil, tapi untuk berat badannya itu bisa mencapai 340 kg yang masih kecil. Dan terkait dengan satwa musnah mobil nanti pada malam hari dan tidak suka menyendiri. Karena pun ini sudah sempat sekali dengan bahaya. Nah ini dia nih di atas kuda. Lucu sekali ya yang terjadi ini. Ya dan setiap kali pada bunyi setiap kali kuda Nilpherdia ini akan berada di dalam lumpur ataupun di dalam air. Karena jika kulit mereka ini terkena sinar matahari langsung, tubuh ini akan membawakan cairan berwarna merah seperti darah. Dan dari kuda Nilpherdia, kita akan melihat satwa yang cukup besar dan hati-hati para pengunjung yang ada di sebelah sini. Jangan sekali membuat suara yang melakukan. Nah ini adalah wanita ataupun sapi merah yang sakit yang panjang. Tapi untuk satwa yang berbesar yang masih ada di depan kita. Masih ada di depan kita. Dari Afrika dan juga dari Indonesia. Oke, ternyata di sini airnya cukup luas ya, jadi kita perlu hati-hati. Dan itu hati-hati juga bagi para pemudik jangan sampai ada barang yang terjatuh ya. Bersama di Ciraus itu juga. Nah ini jam kunjungan itu pada pukul 11 hingga pukul 4 sore hari saja. Jika dia terjadi jam 1. Dan kapan-kapannya menurut warga sekitar. Nah, jika kita membantu mereka di aktivitas kerjasama tersebut itu akan menyebabkan oleh pemuda, oleh jodoh dan kepengurusan rezeki. Itu kita tersebut kamu kembalikan kepada kepercayaan pengunjung masing-masing. Dan tidak hanya aktivitas kerjasama di program Satricia, kami masih memiliki berbagai jenis program menarik lainnya. Di antaranya ada 8 pertunjukan edukasi menarik. Yang kedua ada pertunjukan Aneka Sabda, pertunjukan Gajah Sumatera, pertunjukan singa laut, pertunjukan harimau Sumatera, pertunjukan lumba-lumba, pertunjukan cowboy, pertunjukan sirkus akrobati, di mana semua pertunjukan tersebut kami sajikan secara gratis itu pada program Safari Siang. Selain pertunjukan tadi di program Safari Siang itu masih ada juga beberapa exhibit, ada exhibit dari Penguin House, ada Taman Buaya, ada lorong komodo, ada lorong reptil. Nah itu adanya di program Safari Siang.
teknologi sarung lambang ini di sebelah kanan kita ini ada Lambda. Lambda ini merupakan sebuah penerapan besar ketiga setelah kapibara dan juga terang-terang. Nah, untuk lambda sendiri mereka ini memiliki duri-duri tajam yang berguna untuk melindungi diri mereka dari serangan predatornya. Dan ini mereka masih ke dalam keluarga Nodensi atau masih satu keluarga dengan siklus kremsen dan juga kelinci. Di sebelah kiri kita ini adalah tempat untuk memberi makan jerapah Afrika secara langsung, namun ini hanya dibuka pada program safari siang saja. Dan nanti mungkin jika Bapak Ibu yang ingin memberi makan jerapah Afrika itu bisa membeli tiketnya secara langsung. Untuk harga tiketnya ini 300.000 untuk 5 orang. Jadi ini hanya ada di program safari siang. Oke, selanjutnya masih di sebelah kiri kita itu adalah binturo atau binturo. Nah, binturo ini merupakan jenis usang terbesar yang ada di dunia. Mereka ini memiliki warna hitam dan juga memiliki bulu yang cukup tebal. Dan jika kita mendekati di binturo ini itu akan terlihat seperti daun pandan. Dan mereka ini memiliki ekor, ekornya ini biasanya digunakan sebagai kaki kelima yang berguna untuk berpegangan ke dalam pepohonan. Oke, baik, para pengunjung, kita akan memasuki kawasan dari satwa karnivor. Nah, kali ini ada di sebelah kanan kita. Nah, sudah berlari ke arah kita. Nah, ini adalah puma ataupun tunggal ataupun singa gunung. Mereka memiliki nama panggilan yang sangat banyak sekali. Nah, puma ini merupakan satwa karnivor yang berasal dari benua Amerika. Dan untuk puma ini mereka merupakan satwa yang bisa meloncat secara vertikal sejauh 4 hingga 5 meter. Dan untuk di sebelah kiri bawahnya ini ada rusa air dan juga ada zebra. Nah, untuk zebra sendiri untuk moringnya ini menurut penelitian itu bisa untuk membingungkan dari gigitan nyamuk dan juga lalat. Di sini pun tidak lupa ada perumahan dari suku Masai yang dimana mereka sering menyalakan api unggun di depan pintunya agar satwa-satwa buas itu tidak masuk ke dalam rumah mereka, karena rumah-rumah dari suku Masai di sana itu tidak memiliki pintu. Jadi mereka akan menyalakan api unggun supaya satwa-satwa buas ini tidak masuk ke dalam rumah mereka. Oke, dan selain ada perumahan dari suku Masai, di sini pun ada si Raja Savana ataupun singa-singa Afrika. Oke, nah ini dia sudah menebut kita. Ini adalah habitatnya dari singa Afrika, ataupun lebih tepatnya ini adalah singa yang jantan. Nah, mereka ini memiliki rambut ataupun surai yang tumbuh di bawah leher hingga ke tengkuk atasnya. Nah, untuk singa sendiri mereka merupakan satwa yang hidup berkelompok. Biasanya dipimpin oleh satu pejantan yang paling kuat dan diikuti oleh banyak betina. Dan untuk singa-singa ini merupakan jenis keluarga kucing besar nomor 2. Jadi masih ada yang lebih besar dari singa, yaitu ada harimau. Dan selain singa, di sini pun ada juga di dalam bangunan bambu ada ular sensitif, salah satu jenis ular terpanjang yang ada di dunia. Mereka ini tidak memiliki bisa, tetapi mereka memiliki lilitan yang sangat kuat. Dan masih di area sebelah kiri kita masih dengan habitatnya singa ya. Jadi untuk singa-singa Afrika ini mereka menghabiskan waktunya itu dalam satu hari untuk tidur, yaitu sebanyak 20 jam. Jadi aktivitasnya hanya 4 jam saja untuk mereka berburu mangsa ataupun untuk mencari makanan. Nah, ini adalah singa yang betina. Namun ini adalah singa putih dari jenis yang sangat langka. Jadi berbeda dengan singa jantan yang tadi, ini adalah jenis jadi singa putih. Nah, untuk di alam liar sendiri, untuk yang berburu mangsanya itu adalah singa yang betina. Dan nanti setelah mereka mendapatkan makanan ataupun buruannya, mereka akan membawa kepada yang jantan, lalu dimakan bersama. Dan biasanya untuk yang makan duluan itu adalah singa yang jantan. Jadi yang betinanya ini akan memakan sisa makanan dari singa jantan tersebut. Oke,
dengan satwa penukara, di sini ada juga tempatnya dari beruang coklat. Ini untuk beruang coklat sendiri penyebarannya sangat luas. Ya, untuk penyebarannya itu dari benua Amerika hingga ke Rusia. Nah, ini adalah temannya Marsha kalau di filmnya Marsha and the Bear, ya kan? Nah, untuk makanan favoritnya mereka ini sangat suka sekali dengan ikan salmon. Jadi beruang-beruang coklat ini akan rela menunggu di tepi sungai hanya untuk mendapatkan ikan salmon tersebut. Dan mereka ini merupakan jenis beruang terbesar kedua setelah saudaranya beruang kutub. Dan bisa agak merunduk sedikit, di atas kita ini ada tempatnya dari kambing gunung. Ya, kambing gunung ini merupakan satwa yang paling banyak sekali ditemukan di dataran tinggi. Mereka ini memiliki jari perekat di keempat kakinya sehingga mereka bisa bergerak dengan sangat lincah meskipun di kemiringan. Selanjutnya ada yang suka tertawa. Ada yang suka tertawa, ini adalah hyena. Ya, nah ini nih di dekat nih di bawah pohon. Nah, di bawah pohon satu, di atasnya satu ya. Kita ada satu pasang untuk malam hari ini. Nah, hyena ini merupakan satwa yang hidup berkelompok, namun di pinggirnya ini oleh betina ataupun oleh ratunya. Dari hyena di sini pun kita melihat juga si raja hutan. Ini adalah harimau Sumatera. Nah, dulunya di Indonesia ini terdapat 3 jenis harimau. Ada harimau Sumatera, harimau Jawa, dan juga harimau Bali. Namun sayang sekali untuk harimau Jawa dan harimau Bali ini sudah dinyatakan punah. Dan yang tersisa hanya tinggal harimau Sumatera saja. Dan untuk mereka pun keberadaannya kritis dari kepunahan karena diperkirakan di alam liar hanya tinggal 300 ekor saja. Itu di alam liar itu sangat kritis dari kepunahan. Masih dengan satwa endemik Indonesia, di sebelah kanannya, di sebelah kanan bawah ini ada babi kutil. Ya, babi kutil ini aslinya dari Pulau Jawa dan juga dari Pulau Gawean yang merupakan satwa endemik Indonesia selanjutnya. Nah, sesuai dengan namanya, babi kutil ini mereka memiliki 3 buah tonjolan daging yang keras di depan mukanya yang berbentuk bulat seperti kutil. Dan menurut penelitian, kutil-kutil ini merupakan sebagai daya tarik untuk meningkat betinanya. Selanjutnya di sebelah kanan kita ini ada habitat terbuka dari macan suku Afrika. Kita cari dulu satuannya. Ada yang udah melihat? Oh, di pojok sana, nah, ini ya. Nah, di pojok sana itu adalah macan model Afrika. Macan suku merupakan jenis keluarga kucing besar terkecil. Nah, mereka ini berasal dari Afrika dan untuk macan suku ini mereka memiliki 2 warna, ada yang berwarna oranye dan juga ada yang berwarna hitam. Nah, biasanya untuk yang warna hitam itu kita lebih kenal dengan sebutannya macan tumbang. Nah, mereka ini memiliki gigitan yang sangat kuat. Mereka bisa membawa hasil buahnya ke atas pohon hanya dengan menggunakan gigitannya saja. Jenis dari satwa hidup. Dari mana di sebelah kanan kita ini sudah ada dari jenis rusa tutul yang ada di sebelah kanan kita. Ya, rusa tutul ini untuk yang jantan memiliki tanduk bercabang, sedangkan betinanya tidak. Dan dulunya Taman Safari memiliki 6 ekor rusa tutul, itu yang dihadiahkan dari Istana Kepresidenan Bogor. Dan tentunya sekarang sudah menjadi banyak sekali. Nah, di sebelah kiri kita ini cukup dekat itu ada antelope India. Ataupun blackback. Tunggal yang berbentuk seperti spiral. Dan untuk di Taman Safari Indonesia sendiri kita memiliki 4 jenis rusa. Ada rusa sambar, ada rusa bawean, ada rusa tutul, dan juga ada rusa timorensis. Di mana rusa-rusa ini hidup berkelompok, baik dari kelompok kecil ataupun jumlah kelompok besar. Lihat ya di sebelah kanan kita ini adalah rusa-rusa yang ada di Taman Safari Bogor.
Nah, untuk tanduk rusa sendiri, ketika tanduknya ini patah itu bisa tumbuh kembali. Berbeda dengan jenis antelop ataupun yang tadi kita lihat, yaitu ketika tanduk mereka ini patah itu tidak akan tumbuh lagi. Dan mereka pun memiliki kebiasaan jika ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka, mereka akan melihat kita dan akan menggerakkan telinganya, yaitu sebagai tanda dari kewaspadaan mereka untuk kawanannya. Yang di sebelah kiri kita masih dengan envelop India yang betina berwarna coklat dan yang jantannya agak kehitaman. Dan di sebelah kanannya kita akan melihat satwa dari gurun pasir. Ini adalah unta punuk dua. Ya, di mana unta punuk dua ini penyebarannya dari Asia Tengah hingga ke Afrika. Dan untuk yang kita miliki ini adalah unta punuk dua yang berasal dari gurun Gobi Mongolia. Mereka ini merupakan satwa yang bisa tahan tidak minum selama berminggu-minggu, dan sekalinya mereka minum mereka mampu menghabiskan 80 liter air hanya dalam waktu beberapa menit saja. Dan mereka pun merupakan satu-satunya satwa yang ketika minum air laut ataupun air asin itu tidak akan menyebabkan efek samping apapun. Dan di dunia ini terdapat dua jenis unta, ada unta punuk 1 dan juga unta punuk 2. Oke, setelah dari unta, di sini ada juga kudanil ya di sebelah kiri kita. Nah, kudanil ini hampir sama seperti kudanil korjo yang tadi. Kebiasaannya itu berada di dalam air atau Nah, untuk yang di sebelah kanannya ini adalah unta punuk 1. Nah, unta punuk 1 ini asalnya dari Timur Tengah ataupun dari Saudi Arabia. Dan nanti untuk yang satwa tunggang yang tadi kita lihat pas di awal, itu adalah unta punuk 1 nanti untuk yang unta tunggangnya. Dan untuk masih di sebelah kanannya pun ada rumah sakit satwa terlengkap dan juga terbesar se-Asia Tenggara. Oke, selanjutnya masih di sebelah kanan ini adalah kudanil terbesar dan juga tertua yang ada di Taman Safari. Ini adalah namanya Rocky. Ya, namanya Rocky nih lagi makan. Nah, Rocky ini merupakan kudanil terbesar dan juga tertua yang ada di Taman Safari. Sedangkan pasangannya ada di pojok sana ini adalah Sinta. Nah, Sinta itu di pojok. Untuk kudanil-kudanil ini mereka bisa tidur juga di dalam air ataupun melahirkan. Jadi setelah melahirkan bayi kudanil ini bisa langsung berenang dan mereka pun bisa memutarkan telinganya 360 derajat seperti kipas angin. Dan kita kembali lagi bertemu dengan Watusi atau sapi merahnya Afrika. Dan mereka ini memiliki tanduk yang cukup panjang. Untuk panjang tanduknya ini bisa mencapai 2 meter. Nah, biasanya tanduknya ini digunakan untuk mahar ataupun simbol perkawinan di beberapa suku Afrika di sana. Selanjutnya ada habitatnya dari tapir ya. Tapi tapirnya kayaknya tidak terlalu kelihatan. Nanti kita lihat yang di depan. Nah, ini dia tapirnya yang berwarna hitam putih. Dan juga ada yang berwarna merah, itu adalah mancet dan juga ada rusa bawean. Nah, di sebelah kiri kita banyak rusa bawean. Nah, rusa bawean ini merupakan jenis rusa terkecil yang ada di dunia. Dan untuk tapir sendiri, tapir yang kita miliki ini adalah merupakan tapir Asia, di mana ada 5 jenis tapir di dunia. 4 diantaranya berasal dari benua Amerika dan 1 dari benua Asia. Oke, dari tapir dan juga rusa bawean kita akan melihat satuan darat terbesar yang ada di dunia. Kita melihat kanan ataupun kiri karena Taman Safari memiliki cukup banyak sekali gajah. Total Taman Safari Bogor memiliki 55 ekor gajah Sumatera dan 33 diantaranya itu lahir di Taman Safari Bogor. Dan yang terbaru kita memiliki bayi gajah yang diberi nama Bonesia atau singkatan dari Bogor Indonesia. Nah, untuk saat ini usianya baru 1 tahun. Nah, untuk menggunakan jantan dengan betina dari gajah ini cukup mudah, itu dilihat dari pertumbuhan gadingnya.
Untuk yang jantan memiliki pertumbuhan gading yang cukup panjang, sedangkan betina ini pendek, bahkan nyaris tidak terlihat sama sekali. Baiklah para pengunjung, sebagai informasi tambahan, nanti di depan sana kita akan turun ya dengan berjalan kaki sejauh 300 meter. Dan begitu mungkin bagi para pengunjung yang ingin berjalan ataupun yang masih ingin stay di kereta itu bisa mengikuti kereta, ataupun yang ingin berjalan karena kita akan melihat safari ambulance. Itu adalah pertemuan digital cahaya yang dipadukan dengan nuansa alam. Jadi kita akan berjalan sama-sama dan nanti para pengunjung akan kita panggil untuk langsung menuju area baby zoo. Oke, para pengunjung kita sudah sampai. Nah, sebelum turun dari kereta ini, dicek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun terjatuh. Silakan para pengunjung bisa mengecek kembali barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, kita akan berjalan di Luminos Safari Journey. Oke, silakan.